Kita nyari kebahagiaan hakiki di tempat Nabi Adam diasingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul dalam acara fisabilillah ya. Kita mencoba berdakwah ilmu-ilmu agama diasuh oleh guru kita Ustadz Muhammad Samsa Rijal, yang insya Allah pada malam hari ini kita kembali akan bahas tema lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu ujian. 3 episode berarti ujian ya. Oh iya. Luar biasa, Masya Allah. Kan emang diperpanjang nih. Biasanya kan Oktober sampai April tuh musim ujian. Hujan. Terus panjang sampai Juni nih, sampai Juli malah ya. Juli. Tapi sebelumnya saya belum memperkenalkan kru yang bertugas pada hari ini. Ada saya Denny Virgoniawan, ada kawan saya di depan sana Babang Kodir yang baju ungu dongker. Salah. Oh, merah. Oh, merah iya. Merah marun. Iya, ada juga ketua DKM dari Mushola Al Khairat, yaitu bisa disebutkan namanya Jimmy. Kokonya warna biru dop. Polkadot. Oh, polkadot dari mana? Dan juga tidak lupa ada guru kita pastinya. Iya, guru kita, pemberi materi kita, yaitu boleh diperkenalkan? Enggak boleh, udah punya istri soalnya. Gitu. Ustadz Muhammad Asyam Arija. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat terus buat berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Luar biasa beliau semangatnya memang. Nah, ngomong-ngomong tentang ujian, memang tidak ada habisnya kalau kita bahas tentang ujian gitu ya. Ya, di 2 episode yang berikutnya kita udah banyak panjang lebar bahas tentang ujian. Oh salah, sebelumnya ya, Ngantuk 2 nih episode orang. yang sebelumnya gitu ya, kita udah bahas hampir cukup lumayan panjang tentang ujian. Dan memang ini kalau disambung gak ada habisnya. Maksudnya gak ada habisnya adalah masih ada terusan tentang apa yang akan kita bahas malam hari ini. Apa aja Pak Den? Emang selama hidup di dunia itu emang pasti ada ujian, karena dunia itu tempatnya ujian. Betul. Kalau nggak mau dapat ujian ya mati gitu. Mati, karena mati adalah selesainya ujian. Tapi bukan selesai ujian, malah itu dimulainya ujian-ujian baru. Benar gak sih? Bukan ya Pak Ustadz ya, salah ya. Mati itu mulainya mempertanggungjawabkan apa yang pertanggungjawaban kita lakukan. Jadi di sudah dunia. tidak ada lagi ujian, yang ada pertanggungjawaban. Iya, udah nggak mungkin kena air kalau dikubur gitu, karena udah ketutup tanah. Iya. Itu Kok bisa kalau kena hujan? Oh, ya karena udah ketutup tanah. Ya kan kena air hujan, masuk ke dalam. Oke, kita langsung bahas aja selanjutnya, timbang panjang lebar ya, saudara-saudara. Ya, balik lagi tentang ujian ya. Bukan ada, pasti ada dalil-dalil apa lagi yang Allah kasih tentang ujian, bahwa ujian itu adalah bukti Allah sayang, dan nanti ada cara menanggulanginya seperti ini, ada ayatnya ini, terus dari Rasul, kita dapat pejangan apa dari Rasulullah segala macam, dan mungkin ada penguatnya gitu, dan ada hadiah-hadiahnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda apa gitu? Oke, baik. Salah satu penghibur terbesar bagi kita yang mungkin sedang mendapatkan ujian, ada satu kalimat yang saya yakin semua orang pasti hafal. Apa itu? Innallaha ma'as Sabirin. Al-Baqarah 153. Jadi kalau kita lagi dapat ujian, mungkin Allah ini lagi mau PDKT sama kita. Jangan marah-marah mulu. Kalau marah-marah mulu ntar nggak jadi tuh PDKT-nya. Sebab kalau kita dapat ujian, biar PDKT-nya lancar mesti sobar. Begitu. Kita mesti ingat kita ini ada di alam dunia. Iya. Tempat Nabi Adam dihukum. Mau nyari apa yang enak-enak murni 100%? Kagak ada di mari. Betul. Kita nyari kebahagiaan hakiki di tempat Nabi Adam diasingkan. Iya. Jadi nggak mungkin ya, pasti Gak ada relate. aja. Gitu. Nah, balik lagi Pak Ustadz yang tadi ditanyakan sama Pak Denny. Ini kan ada macam ujian. Gitu ya. Ada ujian yang memang tidak diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu ada nggak sih kayak gitu?
Ujian maksudnya gini nih. Jadi orang-orang yang dekat sama Allah tuh tidak diberikan ujian yang sangat-sangat besar gitu loh. Ada gak sih kira-kira? Enggak mungkin enggak ada. Setiap manaqib para ulama-ulama besar itu pasti beliau-beliau itu mengalami kejadian-kejadian ujian-ujian luar biasa dibanding manusia umumnya. Hanya saja mungkin sebagian besar di manaqib tersebut tidak disebutkan. Tapi ada satu kisah begini, ada satu perkataan daripada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masyhur dari beliau itu kan betapa tinggi karomahnya, betapa luhur budi pekertinya. Tapi mau tahu nggak statement beliau apa? Apa tuh? Ketika beliau mendapatkan ujian, beliau ini terus minta diberikan jalan keluar. Beliau dapat bisikan, bukankah dari awal kamu telah mempasrahkan diri kamu sepenuhnya kepada Allah? Artinya kan ketika orang itu dibikin mentok, ujiannya biasa apa luar biasa? Luar biasa. Jadi memang terkadang ada masalah-masalah itu yang nggak kelar dengan skillnya kita. Ada masalah-masalah yang nggak beres dengan kemampuan kita. Cuma bisa selesai dengan apa? Angkat tangan. Pasrah kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Kadang Allah, mungkin saya nyerah. ujian itu datang buat ngancurin ego, merasa bisa, merasa mampu, merasa pinter. Tapi ternyata kepinteran kita nggak bisa nyelesain masalah tuh. Nah iya, semua kuasa Allah ya kan. Iya. Saya ada ini kisah Ustadz. Nyata nih, bukan fiktif. Iya, nyata. Kayak ini odran dong fiktif. Jadi saya punya teman saat ini dalam kondisi sakit. Oke. Saya berdoa ya moga-moga dia mendengar. Amin. Moga-moga dia segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, yang ingin saya tanyakan, beliau ini kondisi sakitnya sih sudah cukup parah. Kronis. Dan setahu saya memang di belakangnya ini sebelum dia mendapatkan musibah sakit itu ya mungkin hidupnya kurang dekat dengan agama. Seperti itu. Nah, kita berusaha menasihati beliau. Nah, menurut Ustadz, cara yang terbaik dengan kondisi beliau sakit ini, kita menasihatinya seperti apa? Terus kira-kira yang perlu kita sampaikan ke beliau ini seperti apa, Ustadz? Ada salah satu nasihat dari guru saya dulu. Saya yakin beliau seorang wali besar. Beliau kasih nasihat gini ke saya. Kita kalau jenguk orang sakit, jangan terlalu pengen buru-buru ngedoain orang sakit. Kadang-kadang terbalik, harusnya kita yang minta doa dari orang yang sakit. Karena kita berhusnudzon, baik sangka itu orang yang lagi diberi penyakit oleh Allah Ta'ala itu lagi disayang, lagi PDKT. Karena kedekatan dia kepada Allah kita yakini lebih dekat dibanding kita, lebih makbul doa dia. Itu cara terbaik. Ketimbang kita nasehatin, itu hasil maksiat kamu kemarin-kemarin, mati aja sekalian. Berarti harusnya kita cemburu ya dengan kondisi. Seperti itu. Jadi menjaga perasaan dia juga sesuai dengan adab dalam ilmu-ilmu tasawuf. Kalau kita katakan ini adalah penghapusan dosa dari maksiat, matiin aja gua Jim sekalian Jim. Iya, waktu saya pernah sakit pernah ada yang bilang gitu, salah satu. Sakit apa tuh? Sakit hati. Oh salah. Di sini dong. Sorry. Iya, gini. Pasti karena banyak dosa. Iya, saya akuin saya banyak dosa dulu. Iya, tapi bisa jadi ini dikasih Sekarang udah gak banyak ya, Bang? Banyak banget. Banyak banget. Kemarin dosa-dosa maksiat, sekarang dosa-dosa ujub gitu. Allah. Merasa lebih baik dari diri sendiri. Orang lain dong. Oh, sorry. Iya, jadi di judge gitu pasti karena banyak dosa begini-gini. Ya, saya akuin emang itu lagi deket-deketnya sama Allah, lagi pengen mencoba lebih dekat lagi gitu. Mungkin ya husnuzonnya saya lagi disayang gitu. Ya kan segala macem. Terus ada yang bilang, ada yang ngerjain, udah semua pasrahin sama Allah gitu. Tapi saya balik lagi setelah selama sakit itu nggak bisa ikut kajian mana, tapi alhamdulillahnya masih bisa dengar dari masjid mana, bisa lihat live di masjid mana, terus buka-buka referensi dari buku, dari kitab segala macam, dari Quran. Ternyata bisa jadi sakit itu karena disayang sama Allah tadi gitu. Betul, insyaallah. Iya, jadi ya kalau dosa udah pasti semua orang punya dosa gitu. Macam punya dosa sampai diasingkan kan. Gitu. Jadi istilahnya
bener tadi dibilang jangan langsung menasehati, justru harusnya yang datang itu minta doa mungkin begitu ya. Gitu. Ada yang nggak ditanyain? Nggak ada. Oh, Saya pikir dia mau nanya kan cerita Tapi doang. kalau maksudnya Pak Jimmy tadi sih, kalau yang saya tangkap, bagaimana cara kita ngomong sama dia Pak Ustadz gitu. Artinya kan gini. Artinya kan dia kurang ya. dekat dengan agama. Otomatis kalau kita ya udah banyak istighfar, banyak tobat, yang sabar. Pasti itu kan yang lazim kita sering dengar gitu kan. Ya udah banyakin sholawat dan lain sebagainya. Cuman ya terkadang orang itu, ya kan Pak Jim. Jadi kita agak mau ngomongnya itu gimana, karena mungkin dia kurang dekat dengan agama. Jadi ya. oh sebenarnya ada Itulah lanjutannya jadi nih. dilemanya. Jadi waktu setelah sakit itu hujan-hujan mulai di tongolnya tuh ya itulah dari Di manusia. beranda Facebook. Oh, enggak, Nongolnya enggak. bukan. Oh, bukan. Oh Instagram, bukan di Facebook. Beranda TikTok. Enggak. Akhirnya sempat ada nasihat nih. Ini nasihat yang jarang sebelum kalau saya beda dengan orang. Harus Ya banyak apa tahu. nasihatnya? Ini mau cara bener nggak ini? Jadi kita harus terima takdir Allah itu, insya Allah kita coba ya. Disakitin segala macam, difitnah. Ada riwayat, bener nggak sih riwayat dari Imam Ghazali itu ketika seperti itu kan beliau uslah gitu, menyepi di hutan karena dia nggak mau dengar gitu-gitu. Terus dapat nasihat dari para wali, dari imam siapa gitu. Itu bukan cara yang tepat, itu bener nggak ada kisah seperti itu? Begini, dalam banyaknya dunia thariqah, itu metode untuk menyelamatkan diri sendiri dari maraknya kemaksiatan itu ada dua sisi. Satu bisa dengan uzlah tadi ataupun disebut dengan khalwat. Apa itu khalwat? Al-inqita'u 'anil khalqi fi ziwaya awil masajid. Kita menghindari memutus hubungan kepada makhluk-makhluk yang punya potensi untuk melibatkan kita dalam kemaksiatan. Kemudian kita menyibukkan diri di musola, di masjid ataupun di mihrab di dalam rumah yang kita jadikan tempat khusus untuk nyambung hubungan kepada Allah Ta'ala. Nah tapi dalam sisi lain kita pun harus suhbah namanya. Bergaul. Untuk apa? Meredam maraknya kemaksiatan itu sendiri. Jadi tergantung kondisinya. Kalau dengan berbaur kita terbawa maksiat ya khalwat. Tapi gitu. kalau kita sudah bisa justru menekan angka maksiat itu sendiri ya suhbah, bergaul dengan orang supaya orang-orang maksiat ini kita bina. Gitu. Nah kembali ke ente tadi gini. Menasehati orang sehat beda dengan menasehati orang sakit. Kalau kita sama rata kan memberikan nasihat orang sakit dengan cara kepada orang yang sehat, khawatir mentalnya nanti down. Nah, jadi gimana caranya menasehati orang ini tapi tidak menyudutkan, tidak memojokkan. Cukup kita bilang kamu lagi disayang sama Allah. Menghibur. Itu Kamu lagi orang udah disayang ternyata sama ya Allah. Iya ya. Yang sabar ya. Tanpa kita menyebutkan kamu mesti sholat sekarang, pasti itu orang punya pikiran. Apalagi ngomongnya jam 2 sholat sekarang, emang sholat apa gitu. Nah kalau ini tadi kan secara nggak langsung kalau kita istilahnya melihat orang sakit, kita seolah-olah cemburu bahwasanya dia lagi disayang Allah. Nah kebalikannya Ustadz, kalau misalkan kita tertimpa musibah sakit, itu sikapnya seperti apa Ustadz? Sikap kita sendiri gitu. Ini yang terbaik dari Allah. Jangan jadi ikan yang pengen terus ngelawan arus. Enggak ada tenangnya hidup. Iya, betul. Apapun skenario yang kita terima, selama kita mampu meyakini ini yang terbaik dari Allah, selesai. Masya Allah. Banyak hal perkara yang kita nggak pengen, tapi itu yang terbaik. Sekarang begini, kita pengen hidup sesuai kemauan kita atau kemauan Allah? Allah. Sebab Sebenarnya kemauan kita, tapi kan harusnya kemauan Allah gitu ya. sekarang begini, yang punya keilmuan, kemampuan untuk menentukan yang terbaik untuk kita sendiri atau Allah? Allah. Jadi mendingan nurut atau Ngelawan. ngelawan? Nurut. Ya sudah, apapun yang kita terima ini bentuk penjagaan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gak usah jauh-jauh, sekarang musim ujian. Kita mau berangkat pakai motor, nggak ada mantel. Hujan, padahal setengah jam lagi ada tender 20 juta. Telat. Secara manusiawi,
kurang ajar nih hujan. Ya. Gara-gara hujan 20 juta ketunda. Padahal kalau kita meneruskan perjalanan itu di perapatan ada tronton yang siap nabrak kita. Bukan cuma 20 juta, ginjal sebelah hilang. Habisnya 427 juta. Ngapa detail banget ya? Iya. Hanya karena kita nggak tahu bentuk penjagaan Allah, kita dikasih yang sedikit ujian itu. Kita kadang-kadang playing victim, marah-marah sendiri. Kenapa sih saya mesti sakit sementara orang-orang sehat? Iya. Kenapa saya mesti pilot, mesti bangkrut sementara orang-orang berhasil? Sukses. Ya betul, memang tergantung bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz. Yeah. Sangka baik kita kepada Allah ketika kita dapetin ujian tersebut. Nah ini mungkin kan ada juga ujian yang berupa dari, nah ini agak ekstrim gitu ya, dari dunia sihir gitu kan. Wih. Ini masuknya Itu kalau rambut ujian, berantakan disihir tuh. itu sisir. Hmm. Dari misalnya disantet, diteluh dan lain sebagainya. Wah ini ngeri nih. Itu kan juga bagian dari takdir Allah gitu kan. Betul. Untuk ujian si orang tersebut yang terkena guna-guna. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut untuk bisa menerima hal itu gitu.